menyampaikan bahwa namanya adalah Robi Irawan kepada ibu kos maupun kepada ibu dirinya sebagai gambaran bahwa dia sudah mencoba untuk membuat identitas yang lainnya. Sekarang baru diakui bahwa itu adalah anak saya yang namanya Peggy. Padahal ketika awal kepada ibu kos, di mana bapaknya ada di sana, tetapi dia menyampaikannya itu sebagai keponakan dengan nama seperti itu. Itu bagian dari kesulitan-kesulitan yang ada di lapangan. Namun alhamdulillah atas izin Gusti Allah semuanya bisa kita ungkap pelan, pasti, tetapi itu semua menjadikan terang tindak pidana tersebut. Dan untuk pengungkapan tersebut, psikologi dan ahli IT yang memperkuat semua tindak pidana yang dilakukan oleh tersangka Peggy alias Peron. Dan sebagai informasi tambahan, selain kita mendapatkan asistensi dari internal maupun dari eksternal, kita Polda Jabar, Bapak Kapolda dengan jajarannya, termasuk Pak Ditrim di sini, beserta Kabid Humas dan Itwasda di Polda Jabar juga membuka layanan hotline dengan maksud bahwa Bapak Kapolri sering menekankan kepada kita, kepada seluruh anggota Polri, bahwa Polri tidak anti kritik. Polri sangat terbuka untuk menerima masukan dan saran. Dengan membuka hotline yang dilaksanakan di Jawa Barat dengan nomor telepon, nggak salah, saya bacakan. 0822 112 4007. Dan alhamdulillah sudah ada 180 lebih masukan dari masyarakat, baik itu saran, masukan, dan informasi-informasi lainnya yang menjadi bahan masukan bagi penyidik untuk bisa memperterang tindak pidana ini supaya lebih jelas, lebih transparan dan berkeadilan. Dan kita bisa mengutip apa pernyataan dari Komnas HAM ketika melaksanakan asistensi. Kita bukan hanya mengungkap kasusnya saja, tetapi kita juga perlu memperhatikan trauma psikologis dari keluarga korban. Karena siapa orangnya yang tidak merasa berduka ataupun merasa kehilangan dengan keluarganya yang dibunuh secara sadis seperti halnya Ananda, Eki maupun Vina. Oleh karena itu teman-teman sekalian, update hari ini menjadi masukan buat kita semua bahwa proses ini berjalan dengan sangat transparan, tidak ada yang ditutup-tutupin sesuai dengan arahan Presiden, dan atensi khusus dari Bapak Kapolri untuk bisa menyampaikan kepada teman-teman sekalian. Maka hari ini kami sampaikan update-nya, besok akan dilimpahkan ke Kejaksaan, besok pagi insya Allah, dan Pak Dir tadi sudah berkomunikasi dengan kita untuk bisa menyampaikan ataupun memberikan masukan kepada kita sebelum kita sampaikan kepada teman-teman sekalian. Dan untuk kasus yang sedang kita tangani ini ataupun yang terkait dengan tersangka Peggy, ini menjadi kelanjutan dari tersangka yang lainnya, sehingga mudah-mudahan dengan izin Allah SWT semuanya bisa segera membuat tuntas perkara ini dan bisa memperjelas bagaimana peran dari tersangka ini dan teman-temannya. Itu sebagai gambaran umum kepada teman sekalian. Mungkin terkait dengan masalah almarhum Ananda Eki dan Vina ini bisa menjadi informasi kepada teman sekalian. Mungkin ada masukan, saran ataupun ada pertanyaan? Iya, boleh. Siapa dari mana? Biar tambah kenal kita. Ya, Rama dari Radio Helsinki, Pak. Ya. Ada beberapa pertanyaan, Pak, karena memang ini sangat mencuri perhatian masyarakat. Penyidik akan menyampaikan fakta-fakta yang ada di dalam pemeriksaan berdasarkan alat bukti yang ada. Jadi penyidik tidak akan memasukkan yang tidak menjadi alat bukti. Maksudnya adalah tentu saja apa yang disampaikan oleh penyidik sudah memedomani dengan alat bukti yang bisa menguatkan tersangka
Peggy alias Peron itu untuk dipidanakan. Sebagai contoh misalnya, ketika keterangan saksi yang sudah diambil oleh penyidik, di mana keterangan saksi tersebut menunjuk pelaku atas nama Peggy yang sudah disampaikan dirilis oleh media di berbagai macam media dengan menunjukkan foto kepada para pelaku. Sebagai contohnya tadi bahwa pada waktu 2016 sempat difoto keluarga Peggy, difoto kemudian ditunjukkan kepada tersangka, dengan tersangka tadi meyakini bahwa iya ini adalah Peggy. Itu salah satunya. Dan tadi sudah disampaikan bahwa 70 saksi yang tadi diperiksa oleh penyidik tentu saja bukan hanya keterangan saksi saja. Ada keterangan ahli, baik itu ahli forensik, ahli psikologi, ada ahli pidana, ada ahli IT, yang semuanya menjadi satu kesatuan yang menguatkan bahwa Peggy adalah bagian dari pelaku yang disebutkan oleh para pelaku yang lainnya. Dan kemudian yang berikutnya, kedatangan tim asistensi baik dari Barreskrim, dari Propam maupun dari Itwasum adalah menguatkan apa yang sudah dilakukan oleh penyidik untuk bisa segera mengungkap secara terang benderang apa yang menjadi persangkaan bagi tersangka tersebut. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.